Assalamualaikum. Sejarah mencatat bahwa di masa keemasan Islam, dulu pernah ada panglima perang terhebat sepanjang sejarah. Mengenal mereka merupakan pelajaran penting bagi generasi penerus bangsa maupun umat muslim. Sebab, mereka adalah tokoh-tokoh muslim yang mengubah sejarah peradaban dunia, sehingga dunia menjadi yang kamu kenal sekarang. Siapa saja panglima tersebut? Berikut 5 panglima perang terhebat sepanjang sejarah yang dimiliki oleh Islam. 1. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ia adalah Muhammad Al-Fatih, pemimpin Kesultanan Turki Utsmani ke-7 yang digadang-gadang sebagai seorang penakluk. Mehmet, panggilan akrabnya, dikenal sebagai pemimpin muda yang cakap serta memiliki kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, hingga menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Muhammad Al-Fatih merupakan sosok yang sangat menginspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Kepemimpinan dan prestasinya dalam menaklukkan kota Konstantinopel, Istanbul pada 1453 telah meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa, dan menjadi kebanggaan bagi umat Islam. Tujuan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel adalah meruntuhkan dominasi Kekaisaran Bizantium, menegaskan kekuatan Islam, dan menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih percaya akan prediksi Nabi Muhammad, yang disabdakan dalam sebuah hadits yang artinya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hingga setelah 800 tahun kemudian, janji Rasulullah ini berhasil diwujudkan di tangan pemuda ini. Kota Konstantinopel pun akhirnya jatuh atas izin Allah, di bawah kekuasaan seorang pemuda yang bernama Mehmet II atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. 2. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Khalid termasuk panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Mengutip buku para panglima perang Islam susunan Rizem Aizid, kehebatan Khalid bin Walid ini dibuktikan dengan tidak adanya kekalahan dalam perang yang ia pimpin. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu banyak memimpin berbagai pertempuran, antara lain Perang Mu'tah, Fatu Makkah, Pertempuran Hunain, Pengepungan Taif, Pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Perang Mu'tah menjadi awal mula karir kemiliteran Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Kala itu, ia melawan suku Ghassan. Khalid bahkan dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Di masa kekhalifan Abu Bakar, Khalid ditugaskan melakukan pembebasan wilayah Persia dan Romawi. Perang demi perang yang dilaluinya ternyata tidak mampu mempertemukannya dengan syahid, hingga pada tahun 21 Hijriah, Khalid mengembuskan napas terakhir di pembaringannya, ia pun merasa malu, Khalid merasa seharusnya dia mati di medan jihad. Khalid bin Walid wafat di Hims pada 21 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad, ketika ajal hendak menjemputnya ia menangis sambil berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan itu dengan gagah berani, hingga tidak ada sejengkal bagian pun di tubuhku, kecuali ada bekas sabetan pedang atau tusukan anak panah. Namun, mengapa aku mati di atas kasurku, tanpa bisa berbuat apa-apa, seperti halnya seekor keledai?" Mata para pengecut tidak bisa terpejam, kemudian sahabatnya berkata, "Wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah, maka Allah tidak ridha jika pedangnya dipatahkan di tangan musuh." 3. Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi di barat disebut Saladin tetap menjadi tokoh paling ikonik pada zamannya. Pemersatu bangsa Arab dan penyelamat Islam dari tentara salib di abad ke-12, ia pahlawan terkemuka di dunia Islam. Kukuh menjaga keimanannya dan brilian dalam kepemimpinan, ia memiliki kualitas pribadi yang dikagumi oleh musuh Kristennya. Ia mengerti batas-batas kekerasan, penuh toleransi dan kemurahan hati, sehingga banyak orang Eropa melihatnya sebagai contoh ideal sosok kesatria. Salahuddin bukan terlahir dari golongan Arab, melainkan dari suku Kurdi. Ia lahir tahun 532 Hijriah di Tikrit, Irak. Saat Salahuddin Al-Ayyubi akan membebaskan Yerusalem, ia menghadapi dua tantangan besar ketika itu. Yang pertama pasukan salib Romawi, lalu yang kedua perpecahan yang terjadi di kaum muslimin sendiri. Maka Salahuddin menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin mulai dari Suriah hingga wilayah Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi pun memperbaiki akidah umat muslim dan mengukur jumlah jamaah yang salat subuh di masjid. Setelah kaum muslimin kembali bersatu, maka saat yang dinantikan pun tiba dan terjadilah Perang Hittin. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan Yerusalem kembali ke umat muslim.
4. Sa'ad bin Abi Waqqas, pembebas Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang memiliki nama asli Sa'ad bin Malik Az-Zuhri ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari kaum Quraisy. Sa'ad pun begitu dihormati dan disegani oleh kaumnya. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi, ayahnya bernama Malik bin Uhaib, dan ibunya bernama Hamnah binti Sufyan. Sa'ad terlahir dan dididik dari keluarga serta lingkungan yang baik. Keluarganya pun sangat mencintai dan menyayangi Sa'ad. Sa'ad adalah seorang ksatria muslim. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, yakni panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, akan dikabulkan Allah Ta'ala. Hal ini tak lepas dari munajat Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari, Rasulullah menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka, Nabi berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Di masa Khalifah Umar bin Khattab, seluruh wilayah Jazirah Arab telah menerima hidayah Islam. Umar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membebaskan wilayah Persia. Namun ketika di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit sehingga tidak bisa turun langsung bersama pasukan. Maka ia meneriakkan takbir untuk meneruskan komando kepada pemimpin yang ada bersama pasukan. Atas izin Allah, pasukan Persia yang dipimpin Jenderal Rustum berhasil dikalahkan oleh pasukan Muslim. Tidak lama setelah itu, pasukan Muslim masuk ke ibu kota, dan negeri adidaya Persia berhasil dibebaskan. 5. Tariq bin Ziyad, pembebas Andalusia. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair, dari kabilah Nafzah. Tariq bukanlah orang yang berasal dari Arab, tetapi ia berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya dihabiskan seperti orang Islam pada umumnya. Semasa kecil, ia banyak belajar membaca dan menulis. Tak hanya itu, Tariq bin Ziyad juga banyak menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Pada bulan Rajab tahun 97 Hijriah, Juli tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad mendapat perintah dari Musa bin Nusyair untuk menyerang semenanjung Andalusia. Ia bersama 7.000 prajuritnya yang sebagian besar berasal dari bangsa Barbar pun berangkat menuju selat Andalusia. Ia menyeberangi selat tersebut dengan perahu pemberian sekutu, yakni Julian, gubernur Ceuta di Afrika Utara. Sesampainya di suatu selat kini selat Gibraltar, Tariq dan sebagian besar pasukannya menghadapi 25.000 prajurit Visigot. Meskipun jumlah pasukan Muslim lebih sedikit, Tariq dan pasukannya tak patah semangat. Dalam perang ini, Tariq memberikan pidato yang menyemangati pasukannya sehingga pasukannya bersemangat untuk memenangkan perang tersebut. Raja Visigot pun akhirnya meninggal dalam perang ini. Tariq dan pasukannya pun berhasil memenangkan perang dan menaklukkan Andalusia. Itulah 5 panglima perang terhebat sepanjang sejarah yang dimiliki oleh Islam.